Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zartika Darna Sulita, CGP Angkatan 10, SDN 20 Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan menampilkan koneksi antar materi modul 1.4, budaya positif. Tugas ini bisa dilakukan dengan bimbingan Ibu Risna Nelly MPD dan Ibu Nurjasriyati SPD. Saya akan menyimpulkan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Paradigma perubahan belajar. Tugas penting profesional guru dalam pembelajaran paradigma baru adalah berupaya bagaimana bisa membangun kesadaran peserta didik pada masa depan yang berkelanjutan dengan segala tantangannya. Sebagai seorang guru, saya harus mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita mulai dengan disiplin positif. Disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin diri merupakan cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar terciptanya tujuan yang mulia. Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ini merupakan motivasi eksternal. Ada yang ketiga yang lebih baik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang setiap manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Di antaranya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Posisi kontrol guru. Guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Posisi kontrol guru yang terbaik adalah sebagai manajer. Pada posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid juga dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Sebagai seorang manajer, guru memulai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat haruslah keyakinan kelas yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga. Dan keyakinan kelas dalam menyelesaikan permasalahan siswa, guru menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan. Selanjutnya kita masuk kepada keterkaitan dengan materi sebelumnya. Pada materi budaya positif, itu sangat berkaitan dengan filosofis Ki
Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan tercipta pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid, dengan menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kota. Selanjutnya, budaya positif juga berkaitan dengan nilai-nilai guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid. Kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, salah satu perubahan dalam visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif di sekolah agar tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan tentram. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti yang saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, serta menerapkan dan membagi hal-hal yang menarik yang di luar dugaan saya pada modul ini ialah tentang teori kontrol, bahwa ternyata kita tidak bisa mengontrol seseorang. Selanjutnya, tentang penghargaan yang merupakan suatu hukuman terhadap siswa. Lalu, tentang penyelesaian masalah siswa dengan teori restitusi. Terakhir, tentang cara penyelesaian masalah siswa dengan teori restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas? Perubahan yang terjadi pada cara saya berpikir, saya menyadari posisi kontrol saya selama ini yaitu pada posisi penghukum, pemantau, dan teman. Seharusnya saya berada pada posisi pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini? Saya bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ialah saya merasa termotivasi untuk selalu memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada siswa saya untuk melaksanakan budaya positif yang kami laksanakan di sekolah. Hal yang harus saya perbaiki adalah berusaha menyelesaikan pemahasiswa sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang saya pakai adalah penghukum dan pemantau. Ketika itu saya merasa bersalah kepada murid saya. Lalu saya berusaha menjadi teman, namun ternyata juga kurang efektif. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha menjadi manajer. Saya merasa posisi ini yang paling tepat. Perbedaannya, sekarang saya lebih baik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Saya sampai pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Namun saya belum sampai pada menanyakan keyakinan, karena saya belum membuat keyakinan kelas. Saya mempraktekkannya dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah salah, dan manusia tidak ada yang sempurna. Juga, kamu melakukannya pasti dengan Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun hal lain yang penting menurut saya adalah bagaimana menciptakan kolaborasi yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, pemangku kepentingan, dan orang tua, serta komite, sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Terima kasih.